Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Amin. Sahabat BN dimanapun berada, kita sesungguhnya patut prihatin dengan terpecahnya HMI sekarang ini. Ada HMI kubu Rehan Ariatama, ada HMI kubu Abdul Muiz Amiruddin. Terpecahnya HMI ini berawal dari Kongres HMI ke-31 di Surabaya bulan Maret 2021. Dalam suasana kebatinan masyarakat yang dirundung krisis multidimensional ini, kami mendorong pemerintah agar selalu menjaga keteduhan sosial dan stabilitas politik nasional, karena efektivitas pemulihan ekonomi nasional hanya akan berjalan efisien jika suasana politik bangsa hanya menampilkan sisi manisnya yang menawan bagi para pelaku usaha. Penting untuk kami sampaikan bahwa dalam kongres kali ini terdapat puluhan kandidat PBHMI yang secara sah ditetapkan oleh steering committee. Mereka adalah kader-kader terbaik himpunan mahasiswa Islam yang siap mewakafkan jiwa dan raganya dalam memberikan jaminan moral dalam memimpin PBHMI ke depan. HMI selalu mencoba membangun mitra taktis dan kritis bagi pemerintah di setiap wilayahnya masing-masing. Sekarang kita tidak akan bicara itu, tetapi yang perlu kita lihat sekarang adalah bagaimana keterpecahan HMI tampak sekali dalam kondisi sekarang ini. Di satu sisi, baru-baru ini HMI pro Abdul Muiz Amiruddin menginstruksikan kepada seluruh Badko Badan Koordinasi dan cabang HMI di seluruh Indonesia untuk melakukan demo berkaitan dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah saat ini. Di sisi lain, HMI Pro Raihan menginstruksikan agar mendukung pemerintah di dalam penanganan COVID-19 dengan membentuk relawan-relawan untuk turun ke lapangan. Ini tampak sekali beradunya, bertentangannya antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Hal ini sangat menakutkan sesungguhnya bagi kita, karena kalau sempat HMI yang terpecah sekarang ini dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu, ada kemungkinan HMI akan semakin tercerai-berai, dan kemungkinan juga HMI bisa hancur dan bisa tidak ada lagi. Padahal HMI adalah merupakan aset bangsa yang selama ini dapat kita lihat betapa besar andilnya terhadap bangsa ini. Dan tidak ada lagi memang eksistensi HMI yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 silam di Jogja oleh Lafram Pane dan 14 orang temannya yang lain adalah merupakan organisasi kemahasiswaan, perkaderan dan perjuangan. Kalaulah sempat gara-gara ini HMI hilang, sungguh bagi
yang pro kepada keberadaan HMI, tentu dia akan menangis. Tetapi bagi yang kontra dengan keberadaan HMI selama ini, tentu dia akan bertepuk tangan. Kita ingat suatu saat dulu pernah tokoh PKI Aidit mengatakan kalau Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, tidak mampu membubarkan HMI, tukar saja celana dengan kodek. Apa artinya ini? HMI memang adalah musuhnya komunis. Indonesia sebagai negara berpancasila, sebagai negara yang meletakkan dasar negaranya Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, adalah baik langsung maupun tidak langsung telah menempatkan HMI di garda terdepan di dalam menyikapi anti komunis. Kalaulah saat ini HMI terpecah dan sempat semakin terpecah dan sempat ditarik ke kepentingan politik praktis, yang kita takutkan HMI nanti hilang di telan masa. Untuk itu, kepada dua kubu tentu kita berharap agar segeralah bersatu, segeralah berdamai. Perlihatkanlah intelektual sebagai organisasi mahasiswa dengan lapang dada. Mungkin ada satu pihak yang mengalah, mungkin ada satu pihak yang surut demi kepentingan bersama, demi eksistensi HMI ke depan. Apalagi kabarnya kedua tokoh HMI sekarang ini, baik Raihan maupun Muiz, adalah sama-sama mahasiswa S2. Kalau Raihan mahasiswa S2 di Gajah Mada, Muiz adalah mahasiswa S2 di UI. Tidak diragukan lagi luasnya cakrawala pikir mereka. Untuk itu, kita yakin baik Raihan maupun Muiz akan dapat sama-sama berlapang dada untuk surut ke belakang mungkin, untuk mengalah demi kepentingan HMI ke depan. Jangan sampai nanti disesali oleh adik-adik, kader-kader di bawah tokoh yang berdua ini. Mereka saja yang S1 bisa berlapang dada, bisa surut demi kepentingan organisasi. Apalagi ini dua orang tokoh HMI dari perguruan tinggi ternama di Indonesia, kedua-duanya. Dari pengalaman selama ini, dari era Orde Lama, era Orde Baru, HMI tidak pernah bisa diseret ke dunia politik praktis, walaupun oleh kakak-kakaknya sendiri, oleh abang-abangnya sendiri yang duduk di lingkaran kekuasaan. Dapat kita bayangkan dalam Kongres HMI di Padang tahun 1986 kalau saya tidak salah, ketika menetapkan, ketika HMI akan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, padahal di lingkaran kekuasaan itu saat itu ada
tokoh-tokoh HMI, alumni HMI atau KAHMI yang sangat dekat dengan yang berada di lingkaran kekuasaan seperti Akbar Tanjung, Fahmi Idris, Abdul Ghafur, dan lain-lain. Tetapi saat itu HMI tidak bisa ditarik oleh abang-abangnya ke kepentingan politik yang ada saat itu, sehingga penetapan Pancasila sebagai asas tunggal ketika akan diterima oleh HMI sungguh sangat sengit, sungguh sangat tinggi dinamikanya di dalam kongres itu. Bagi HMI selama ini, kalau kakaknya berada di kekuasaan, kalau abang-abangnya menjadi pejabat di pemerintahan, bagi anggota HMI, andaikan hari ini dia minta sumbangan kepada abang-abangnya untuk pembangunan Wisma misalnya, begitu abang-abangnya memarahinya karena meminta sumbangan terus, dia akan diam sebagai adik. Tetapi besoknya, kalau dilihatnya ada kekeliruan di kantor abangnya itu, ada kekeliruan di lingkaran kekuasaan tempat abangnya beraktivitas, dia akan datang besoknya mendemo ke sana. Dan bagi abang-abangnya tidak persoalan, tidak ada beban bagi HMI melakukan demo ke kantor DPR, ke kantor lembaga pemerintah yang mana di sana abangnya menjadi pimpinannya. Jadi begitu cair dinamika di HMI. Karena itu, demi tegaknya independen HMI selama ini, begitu anggota HMI menduduki jabatan politis, biasanya dia otomatis keluar dari HMI, pindah menjadi Korp Alumni HMI atau KAHMI. Karena itu, sekarang agaknya bangsa ini sedang sangat membutuhkan HMI. Sedang sangat membutuhkan HMI. Karena itu, tolonglah tokoh-tokoh HMI yang ada sekarang berlapang dada untuk bersatu kembali agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak, oleh kelompok-kelompok yang anti HMI
kasarnya bisa jadi yang pro PKI. Demikian pula tentu kita berharap kepada alumni HMI yang ada di lembaga politik atau di lembaga pemerintahan agar tidak ada upaya untuk menarik adik-adiknya yang masih jernih ke kepentingan politik mereka. Kalau itu dilakukan, kita takut nanti Lap Rampane dan kawan-kawan akan murka di alam sana. Bagi HMI, independensi itu merupakan jati diri yang harus dipegang teguhnya terus-menerus. Apabila HMI telah terseret oleh kepentingan politik tertentu, maka HMI mungkin tidak layak lagi disebut sebagai HMI. HMI selama ini memang berperan sangat besar di dalam mengawal jalannya pemerintahan oleh rezim manapun. Kalau HMI tidak lagi berfungsi sebagai pengawal, sebagai pengontrol jalannya pemerintahan, kita takut, kita cemas, maka HMI nanti akan berubah dari HMI yang punya cita-cita luhur dari pendirinya Lap Rampane dan kawan-kawan tahun 1947 silam. Dari ini ke atas kita menyadari kepentingan politik akan semakin menghangat menuju tahun 2024. Pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif. Karena itu HMI haruslah dari sekarang cepat-cepat bersatu. Semakin lambat HMI bersatu, antara kubu Rayhan dan kubu Muiz akan semakin cenderung situasi HMI sekarang ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak, oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya HMI atau yang ingin menarik HMI ke kepentingan politiknya masing-masing. Semoga HMI tetap berpegang teguh dengan sikapnya sebagai organisasi kemahasiswaan, pengkaderan, dan perjuangan. Semoga HMI tetap yakin usaha sampai. Dan bagi HMI biasanya tidak silau dia oleh siapa yang di belakangnya, namun dia tetap bangga melihat kakak-kakaknya ada di mana-mana, baik sebagai pejabat negara ataupun sebagai pengusaha dan sebagai tokoh bangsa di bidang-bidang lain. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa